Laporan mendadak, terjadi kecelakaan beruntun parah di pusat kota, banyak yang terluka, ambulans belum tiba karena macet. Kumpulkan orang untuk menolong. Baik, bos. Dokter tak tertandingi, lencana di dadanya adalah simbol tertinggi asosiasi medis top dunia, hanya ada satu. Kita selamat. Kelompokkan korban sesuai keparahan, paling kritis, Baik. pulukan. Ayahku tinggal satu nafas. Dokter tak tertandingi dapat membangkitkan orang mati dan menyembuhkan luka. Terima kasih dokter. Hari ini acara penting, pernikahan tunangan Qian Tianqi. Xiao Meng, tolong selidiki jadwal tunangan. Aku kasih kejutan untuk Bos, Tuan Qian sedang di Hotel Dong. Kak Cici. Kalau kakak tahu kamu baik padanya cuma untuk dapatkan saham ibunya buat aku. Apa dia bakal marah banget? Dia itu yatim piatu dari desa. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Bukannya semangat menggebu-gebu, biar bantu kalian lebih tenang. Siapa itu? Qian Tianqi. Ingat ini ke depannya. Kita tidak ada hubungan lagi, Jiang Nianian tidak mau kamu. Jiang Nianian, kamu gila, aku kasih tahu. Keluarga Jiang punya perjanjian pernikahan dengan keluarga. Kamu harus segera gantikan Yao Yao menikah dengan pria umur 52 tahun dari keluarga besar. Aku 52 tahun. Benar. Dia bukan cuma tua jelek, tapi juga cacat, pakai kursi roda loh. Orang tua menyebalkan. Duduk di kursi roda. Mau aku gantiin Jiang Yao Yao untuk menikah agar kalian bisa bersama? Jangan harap. Lagi pula, bahkan pria 52 tahun pun lebih baik dari sampah seperti kamu. Pacar selingkuh. Tertarik menikah dengan aku? Ada hubungannya denganmu? Harta keluarga direbut ayah yang pilih kasih dan ibu tiri perampas. Tertarik menikah dengan aku? Selama 3 bulan bantu kau ambil alih warisan. Kau bantu aku blokir hubungan asmara. Ayahku sampah dan wanita simpanannya mengancamku dengan saham perusahaan untuk menikah dengan putra sulung keluarga Bo di Kyoto. Sangat merepotkan. Daripada dikendalikan, lebih baik ambil langkah duluan. Permisi. Nama kamu siapa? Bo Junlin. Jiang Nianian. Senyum. Kamu orang Kyoto? Ada hubungannya dengan keluarga Boke di Kyoto? Aku? Lupakan. Melihat pakaianmu yang biasa, datang ke hotel ini tingkat konsumsi biasa saja. Bukan orang kaya. Tinggalkan kontakmu. Besok aku akan ke rumahmu untuk melamar. Lokasi rumahku. Aku Oke. Tuan Bo, Anda punya perjanjian pernikahan dengan Jiang Yao Yao. Mengapa menikah dengan Jiang Nianian? Bukankah takut dimarahi kakek? Perjanjian pernikahan hanya menyebut Jiang dan Bo bersekutu, tidak menetapkan siapa harus dinikahi. Karena Jiang Yao Yao hidupnya tidak teratur, Jiang Nianian cukup menarik. Mungkin tidak apa-apa menikah dengannya. Besok pagi, keluarga Bo akan datang. Yao Yao dan Tianqi cocok. Kedua keluarga membicarakan pernikahan kita dengan keluarga Bo. Kamu yang bisa menepatinya. Apakah kamu merasa bersalah?
Aku dan Cikakak juga nggak bisa nahan. Kita udah lama banget bareng. Bisa jadi sekarang aku udah hamil anaknya. Belum nikah hamil, rebut pacar orang, kebiasaanmu. Bukannya malu, malah bangga. Persis banget kayak cara ibumu dulu. Orang tua dan anak sampah. Kamu ngomong apa? Gini aja, ya. Nikah sama dia, saham yang ibumu kasih, langsung aku kasih ke kamu. Saham yang ditinggalkan ibuku akan aku ambil kembali. Soal keluarga Bo. Siapa yang suka menikah, silakan menikah. Keluarga Bo dari Kyoto sudah tiba. Anggota keluarga Bo, 50 tahun lebih, duduk di kursi roda. Yang ini, pasti tuan muda keluarga Bo. Benar, itu dia. Bo Junlin cukup tulus ya. Datang melamar dengan kakeknya. Aku lihat kalian paksa aku menikah ke keluarga Bo di Kyoto. Kenapa masih bengong? Orang ini tunanganmu, cepat sapa dia. Tidak. Salah paham. Ini cucu saya. Saya kakeknya. Kamu dari keluarga Bo? Apa, anak sulung keluarga Bo? Apa yang terjadi? Suami yang menikahiku adalah orang yang ditolak oleh Jiang Yao Yao. Bukannya 50 tahun, lumpuh? Dia masih pakai kursi roda? Mereka semua cucuku, nggak mau nikah. Di luar ada beberapa gosip. Junlin, bukannya kamu bilang sudah ada perempuan yang kamu suka? Ayo cepat lamar ke keluarga Jiang. Tuan Jiang, Nyonya Jiang, saya datang kali ini untuk... Yunlin. Kamu punya selera yang bagus. Kau memang orang hebat. Hanya Yao Yao yang berpengetahuan, lembut dan pengertian yang cocok untukmu. Iya, benar. Junlin kita ini muda dan berbakat. Dia dan Yao Yao kita, benar-benar pas en gang yang ditakdir conversatu. Kakak Junlin. Aku sudah lama mengagumimu, berharap kita bisa berinteraksi. Kita bisa banyak bertukar pikiran. Kak, kenapa kamu tertawa? Mengagumi. Adek kayaknya lupa. Siapa yang memaksa saya untuk menikah pengganti dengan orang tua? Kenapa sekarang jadi mengagumi Junlin? Jiang Nian, bicara apa? Benar-benar tidak berpendidikan. Kamu pikir buat-buat cerita bisa menghitamkan Yao Yao? Gadis kampungan seperti kamu nggak pantas buat Junlin yang hebat. Kakak, aku tahu kamu punya masalah dengan aku. Tapi nggak perlu sengaja merendahkan aku di depan banyak orang, kan? Aku cuma berharap keluarga Bo punya menantu yang benar-benar cocok. Yakni Yao Yao kita. Dia luar biasa dan pengertian. Pasti bisa bantu Junlin kelola keluarga Bo lebih baik. Untukmu, kita akan carikan jodoh lain. Kurasa pemilik peternakan cocok untukmu, sudah lebih dari cukup. Kalau kalian, mungkin akan kecewa. Suamiku. Aku dan Junlin sudah menikah. Aku dan Junlin sudah menikah. Bagaimana mungkin? Pasti surat nikahmu palsu. Anak pande. Keluarga Bo di sini, kamu masih berani bikin onar, cara licik. Nggak malu? Sayang, lihat ini. Mereka bilang kita ini pasangan palsu. Sungguh keterlaluan, di siang bolong, berani menggoda adik ipar sendiri. Orang-orang, siapkan hukuman keluarga. Hari ini, aku harus memberi pelajaran padamu. Berani sentuh istriku, sudah minta izinku? Bos Bo. Kamu bilang apa? Itu nggak mungkin, Wen. Bos Bo tertarik pada gadis kampungan tidak berpendidikan? Junlin, maksudmu apa? Apakah kamu benar-benar sudah menikah dengan Nian? Kakek. Awalnya aku pergi ke hotel malam itu untuk berdiskusi tentang pernikahan dengan Nona Yao Yao, tetapi aku kebetulan melihat dia bersama pacarnya. Lalu aku bertemu Nian dan jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi kami menikah. Pada akhirnya ya, Nona Yao Yao, kamu dan pacarmu. Kalian perantara aku dan Nian. Ini hanya kesalahpahaman. Kalau begitu, ayo kita saling bantu. Aku sebenarnya suka pada Nian. Nyonya.
Ini hadiah senilai 2 miliar. Baiklah. Di sini sangat berantakan. Aku antar kamu lihat kamarku. Baiklah. Hai kamu. Jiang Nian. Jangan kira dengan trik menggoda, kamu bisa merebut Bo Junlin. Satu-satunya yang akan dinikahinya adalah aku. Oh iya, makasih udah bantu bikin Jiang Yao Yao marah. Kita menikah karena perjanjian. Ini uangnya untukmu. Kamu sudah menikah denganku, ini memang buat kamu. Keluarga Bo tak kekurangan uang kecil. Kamu cukup jadi nyonya Bo dengan tenang. Kak Junlin. Pinjam ciuman, ya. Jiang Nian, perempuan tak tahu malu, berani sekali menggoda Kak Junlin. Menggoda. Maaf. Dia suami saya. Saya menciumnya, sah. Tapi kamu masuk tanpa ketuk pintu, mamamu pelakor. Tidak mengajarkan sopan, ya? Kak Junlin. Lihat dia galak sekali, menikahi dia seperti menikahi harimau betina. Lebih baik menikah denganku, aku lembut loh. Aku ulang. Istriku adalah Jiang Nian. Pergi. Sudah. Orang sudah pergi, jangan Lusa, saya dan kakek pergi ke Kyoto, besok malam mari kita makan malam bersama. Bicarakan soal pernikahan. Ya. Baik. King Shong. Jangan lupa, besok malam kita makan malam di Hotel Hilton. Baik PAK Bo, kami sekeluarga akan datang. Jiang Nian. Serahkan uang mahar 2 miliar ke saya. Mahar dari keluarga Bo untuk saya, kalian ingin merebut. Berikan. Aku beritahu kamu, bukan hanya 2 miliar. Nanti, segala milikku akan kuambil kembali dari kalian. Kamu. Jiang Nian, barangmu hanya milik saya. Tanpa gaun, aku ingin lihat bagaimana kamu pergi ke pesta. Hei, Xiaomei, bantu siapkan gaun pesta baru. Harus yang bikin heboh. Mengerti bos, akan terkirim dalam setengah jam. Jiang Yao Yao, siap-siap dipermalukan di pesta. Yao Yao benar-benar bersinar. Pak Bo, terlalu memuji. Anda punya harisma. Nian, dia istriku, kenapa tidak datang bersama kalian? Maaf Bo Xiao tak tahu, Nian dari kecil tinggal di desa, gaya hidupnya kacau. Lalu, tiba-tiba bilang mau pergi bersenang-senang dengan pria, mungkin tidak bisa datang. Gak masalah, hari ini Yao Yao dari keluarga kita ada, nanti banyak ngobrol dan dekatkan hubungan dengan Anda. Maaf aku datang telat. Maaf ya. Aku datang telat. Ini bukan Jiang Nian si gadis nakal ya. Kenapa dia jadi kelihatan sangat menarik? Kak, kenapa kamu datang? Kenapa nggak bisa datang? Pesta keluarga diadakan buatku. Atau kalian ada sembunyi-sembunyi? Nggak mau aku datang? Gimana bisa? Kami khawatir kamu dari desa, nggak ngerti aturan masyarakat. Takut bikin Terima kasih atas kepura-puraan adik. Namun, aku tidak membutuhkan. Yang penting datang. Nian. Cariton pas du. Istriku terlihat cantik sekali hari ini. Kak, ini semua anggur kelas atas.
Sayang sekali, kamu tumbuh besar di desa. Jadi tidak bisa membedakannya. Minum alkohol semacam ini. Hanya trik murahan dari keluarga kaya. Nyonya muda keluarga Bo kami. Tidak butuh itu. Junlin, tak masalah. Aku coba. Yang ini adalah anggur merah dari Bordeaux sisi kiri, tahun 2008. Utamanya Cabernet Sauvignon, dicampur dengan Merlot, Cabernet Franc, Blackberry. Masih ada aroma cedar yang jelas. Rasa akhir tahan lama. Gadis ini tumbuh di desa, tahu banyak. Seperti sommelier profesional. Sebagai tabib terkemuka, aku sudah biasa menghadapi hal besar, mencicipi anggur semudah ini. Yang satu ini adalah anggur Bordeaux sisi kanan, tahun 2005. Jenisnya Merlot. Dikombinasikan sedikit Cabernet Franc, selain plum dan ceri hitam. Masih ada aroma kayu bakar sedikit. Ini adalah segelas Cabernet Sauvignon dari Napa tahun 2010, tubuhnya penuh. Struktur taninnya kuat. Memiliki aroma cuka hitam dan tembakau. Serta aroma mint. Jiang Nian, berapa banyak kejutan yang kamu sembunyikan dari saya? Saya ingat. Adik saya ahli anggur, coba rasa anggur ini. Silakan cicipi. Kenapa? Tidak bisa merasakannya. Bagaimana mungkin? Aku mau mencicipi lebih lama. Rasakan perlahan. Lupakan saja, biar aku yang bilang, ini anggur Super Tuscan dari Italia tahun 2012. Campuran utama Sangiovese dan Cabernet dengan rasa buah beri merah, rempah-rempah, dan sedikit asap. Dia tahu banyak sekali. Pasti dia sudah mempersiapkan diri untuk tampil di depan keluarga Bo. Atau hanya menghafal. Menghafal. Anggur berubah setiap tahun tergantung penyimpanan. Mengandalkan itu tidak mungkin. Nian gadis kecil. Kau bisa membaginya dengan sangat jelas. Kau benar-benar hebat ya. Tuan, Kakek. Ambulans. Tuan muda, jangan buru-buru. Yao dari keluarga kami dikenal sebagai pelajar kedokteran berbakat di ibu kota. Dia bisa merawat tuan tua lebih baik dari ambulans. Yao, ini kesempatan terbaik yang diberikan oleh surga. Ayo cepat. Baiklah, Tuan Muda. Biarkan aku melihatnya. Kakek Tuan mengalami serangan jantung. Harus segera melakukan CPR. Kakek Bo tersedak olah makanan, segera berikan Heimlich. Paksa CPR hanya membawa kematian. Apa yang kamu tahu? Dalam menyelamatkan orang aku paling oli. Ayatain dia. Lama kita tunggu. Kakek Bo mungkin benar-benar sulit diselamatkan. Minggir. Kakek Bo sulit bernapas sekarang. Keluarkan benda penyekatnya. Jiang Nian, kamu rasa aku terlalu baik dan ingin menonjolkan dirimu di depan keluarga Bo. Tetapi aku adalah murid ahli medis terkemuka. Penilaianku pastilah salah. Wushuang adalah nama yang kugunakan saat berkelana, tapi aku belum pernah punya murid. Menjauh, jangan ke sana. Kamu nggak pantas membuat Yao malu. Iya, kamu bahkan gak sekolah. Jangan tambah ribet di sini. Kamu siapa sih? Menyembuhkan tugas dokter. Kamu bukan dokter. Keadaannya darurat. Aku percaya Nian. Kamu yakin gak? Selama mereka nggak ganggu, aku coba. Kalau dia bisa sembuhin, aku ubah namaku. Kalau dia bisa sembuhkan, aku akan sujud 3 kali. Diam. Siapapun yang bicara lagi. Tanggung sendiri akibatnya.
Lencana ini jelas milik eksklusif sang tabib tertinggi. Apakah dia sang tabib tertinggi? Kau yang menyelamatkanku. Kau benar-benar sang tabib tertinggi. Tidak mungkin sang tabib, dia cuma gadis desa liar. Aku Rosalind Kana ini hanya tiruan nyur yang diabali. Tidak peduli aku sang tabib tertinggi atau bukan, tapi kau tidak tahu dasar-dasar pertolongan. Kau bilang cucu murid dari tabib tak tertandingi, aku lihat kau cuma penipu yang tak tahu apa-apa. Jangan terlalu bangga. Kau hanya kebetulan beruntung. Seperti kucing buta menemukan tikus. Bukankah kamu bilang mendapatkan warisan ilmu tabib tak tertandingi? Kenapa kamu tidak bisa bedakan antara serangan jantung dan sesak nafas karena benda asing? Nian. Kau bintang keberuntungan untuk keluarga Bo. Mau supaya kakek berterima kasih bagaimana? Kakek Bo, Anda baik-baik saja. Tapi kalian harus berani menang, berani kalah, dan penuhi taruhan. Taruhan apa? Aku tidak ingat. Adik ahli medis ini tidak mengobati demensia ayah. Kamu. Kalian bilang, selama aku bisa menyelamatkan kakek Bo. Sujud dan beri 3 kali hormat. Kalian bertiga. Minta maaf padanya. Tuan Bo. Mana mungkin ayah kandung bersujud kepada putrinya? Betul. Tidak takut pendek umur, kita hanya bercanda tapi kamu tetap ngotot. Kakak, jangan marah lagi. Tentang pura-pura jadi ahli medis, kami tidak akan membahas lagi. Kalau kamu terus memaksakan, nama keluarga Jiang akan rusak. Apa yang dikatakan ada benarnya. Memang tidak pantas membuat orang tua sujud padaku. Namun, hutang ayah, anak yang bayar. Jadi kamu yang lakukannya. Jiang Nian, apa kamu gila? Suruh aku berlutut padamu. Kalau tersebar, aku gimana? Aku anak perempuan sosialita. Karena kamu anak perempuan sosialita. Makin harus menepati janji. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki keaslian prestasi medis. Tidak bisa. Jangan sampai orang tahu aku memalsukan ijazah. Berlutut. Hekerisola. Kalau dari tadi kan baik. Baiklah, kakak maafin kamu. Nian. Lihat sifatmu ini, cocok sekali dengan seleraku. Aku ingin cepat-cepat mengurus pernikahanmu dengan Junlin. Terima kasih banyak, kakek Bo, tapi sebelum itu. Aku punya satu keinginan kecil. Semua kan keluarga, jika ada yang ingin kamu katakan, selama kakek bisa melakukannya, pasti akan kukabulkan. Aku ingin menikah di villa yang ibu berikan padaku. Jadi mereka bertiga harus pindah. Aku tahu villa diwarisi oleh ibumu. Tapi setelah ibumu meninggal, kami sekeluarga tinggal di sini. Pindahan itu merepotkan. Ya, kamu gadis tinggal di villa besar tidak aman. Kami bisa menjaga kamu. Menjaga. Yang kalian maksud menjaga adalah membuangku ke desa setelah ibu meninggal. Mau jadi parasit hisap darahku ya? Karena ini keinginan istriku. Kita ikuti keinginannya. Tapi, King Shong, ini sudah diputuskan. Baiklah, kita. Cepat-cepat pindah. Selain itu, saya harap kalian segera pindahkan 70% saham grup Yuehua atas namaku. Ini juga adalah keinginan terakhir ibuku. Kenapa? Tidak mau. Tentu saja mau. Tapi prosedurnya akan memakan waktu, tapi saya akan segera urus. Sityapta. Gelang giok ini melambangkan kedamaian dan keberuntungan. Hari ini saya beri kamu sebagai hadiah pertemuan. Jalang Jayak Dewarskin di Keluarga Dewarskin sejak zaman dinasti Tang. Berharga miliaran. 100 miliar. Pak Tua Bo. Hadiah semahal ini diberikan ke gadis desa seperti mutiara untuk babi. Lebih baik kami bantu simpan. Kakek Bo mengerti niat baik Anda. Tapi gelang ini terlalu berharga, tak pantas menerimanya. Kita semua satu keluarga. Tidak ada yang tak pantas diterima. Karena ini hadiah dari kakek, terima saja. Kalau begitu, terima kasih kakek Bo.
Giok ini benar-benar bagus. Gelang giok ini hanya bisa dimiliki oleh nyonya utama keluarga Bo. Kakek sangat menghargaimu, jadi harus hati-hati menyimpannya. Setelah bercerai, akan aku kembalikan dalam kondisi baik. Berhenti, kembalikan gelangnya padaku. Berhenti, kembalikan gelangnya. Coba kejar aku. Gadis kecil, ini motor berat, kamu tidak bisa memakainya. Aku ambil alih mobilmu. Masuk mobil. Katanya Jiang Nian tumbuh besar di desa. Dianiaya habis-habisan, kenapa sekarang terlihat sangat beda? Untung tidak pecah. Pergi. Kamu tahu tadi itu sangat berbahaya. Pakai sepatu. Kamu nggak apa-apa kan? Ini pertama setelah ibu meninggal. Ada yang peduli padaku. Brengsek bicara, bilang. Nian, aku salah. Sebenarnya, orang yang paling aku cintai adalah kamu. Nian, di depan rumahmu. Kamu di mana? Mau minta maaf. Qian Tianzi, kalau nggak ada kerjaan, cari tembok buat nabrak. Udah nikah, jangan ganggu. Nian, jangan marah dong. Kamu anak dari desa, siapa yang mau sama kamu? Jangan bikin keributan. Cepet setuju balikan sama aku. Sampah harusnya ada di tempat sampah. Aku antar kamu pulang. Aku tidak perlu kembali sendirian. Selamat tinggal. Nian, bangun. Kau dikhianati bajingan. Jangan percaya pria lagi. Jiang Nian. Beraninya kau menutup teleponku? Ya. Saudara Jingheng, sebagai putra kedua dari keluarga Bo, Anda mengirim saya pulang. Ini sangat menyenangkan saya. Saya datang ke pesta makan malam untuk menjemput kakek. Karena kakekmu sudah dikirim kembali oleh orang tuamu, tidak mungkin aku biarkan kamu pulang sendirian. Terima kasih Geheng Kakak. Selamat malam. Jiang Nian, aku ingin lihat sampai kapan kamu bangga. Kalau aku berhasil dekati putra kedua keluarga, suatu hari nanti aku pasti akan mendapatkan kesempatan untuk merebut Bo Junlin. Bo Junlin berniat menikahi anak keluarga Jiang yang baru diambil dari desa. Aku akan menikahi mahasiswa kedokteran yang sedang naik daun ini. Dengan begitu, pewaris keluarga Bo hanya bisa menjadi milikku. Jiang Yao, kemarin kita masih berbagi tempat tidur. Hari ini kamu selingkuh di belakangku? Karena ketahuan, tidak perlu bersembunyi. Sekarang aku diperhatikan putra kedua keluarga Bo. Sudah jadi orang tak terjangkau. Kita putus saja. Keluarga Bo anak kedua. Kamu bilang orang tadi itu dari keluarga Bo di Kyoto? Sebagai kompensasi, kita bisa menyepakati kesepakatan selama kamu membantu aku masuk keluarga Bo. Aku bisa memberikan keuntungan untukmu. Sayangku, menurutmu kita harus bagaimana ke depannya? Junlin, jangan kembali ke Kyoto. Tetap di Haicheng dan kembangkan perasaan dengan Nian. Ya kakek. Nian. Aku akan kembali dulu dan menyiapkan pernikahan kalian. Jika hampir selesai, Anda dapat kembali bersama Junlin. Baiklah, terima kasih, kakek. Berharap perjalanan aman. Baiklah, kalau begitu saya pergi.
Ayo pergi, membawamu ke suatu tempat. Ini adalah warisan ibu saya. Maaf, saya ada urusan mendesak yang harus dilakukan dan tidak bisa membuat janji dengan Anda. Apakah dia akan datang? Saya tidak bisa menjamin apapun lagi. Ini peninggalan ibunya. Dia pasti akan datang. Pengacara komersial terbaik, tidak pernah kalah dalam kasus. Kali ini menangani perjanjian pengalihan saham istri saya. Paquebot, ini adalah perjanjian penyerahan saham Yang Seyabua Tukanda. Silakan Anda periksa. Cari posisi Nyonya, ke sana sekarang. Baik. Kalung giok mama saya mana? Nian, aku mencintaimu. Walaupun aku sudah menyakitimu, di hatiku, kamu yang paling penting. Kamu ibarat katak berpakaian mewah, jelek tapi bergaya. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, setelah kamu berselingkuh dengan Jiang Yao dan ketahuan diranjang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kakak Tian Chai sudah menyiapkan banyak kejutan buat kamu. Kok kamu tega ngomong begitu sih? Kalian udah tidur bareng. Terus mau aku jadi cadangan? Maaf ya, aku Jiang Nian, gak tertarik sama sisa orang lain. Kamu yang dibesarkan di desa, bisa bersama saya adalah berkah buat kamu. Yan Shao cuma buat kesalahan yang hampir setiap pria lakukan. Banyak orang ingin menikahinya tapi gak ada kesempatan. Jangan gak tahu diri. Kalau suka banget makan omonganmu, nikahi aja. Nian, balik sama aku sekarang. Nanti aku bakal kasih yang terbaik buat kamu. Kamu pikir aku percaya omongan bohongmu? Kamu mau saham di grup Yuehua? Biar aku kasih tahu, cowok seperti kamu. Anjing pun gak mau, aku Jiang Nian, belum putus asa. Nian, kamu berani ngomong begini ke aku. Kayaknya kamu gak mau lagi liontin giok dari ibumu. Kasih ke aku. Aku tahu, kalau kamu berani lagi sentuh barang milik ibuku, lain kali aku patahkan dua tanganmu. Kenapa aku begitu lemah? Jangan buang-buang tenaga. Kalung giok ini sudah kuberi ramuan pelemah, bahkan dewa pun tak bisa melawannya. Kakak Tuhan, aku sudah siapkan kamar untukmu dan kakak perempuan. Tunggu kalian jadi pasangan sah. Dia bakal nurut semua sama kamu. Kamu perempuan tak tahu malu, mau jadi janda ya? Pria yang gak jaga diri, seperti kol busuk. Kalian dua kutu busuk, pergi dari sini. Jiang Yan. Kenapa kamu nggak keracunan? Cuma ramuan pelemah biasa, itu nggak mempan. Harus bersyukur, aku baru pakai tenaga sedikit. Jangan-jangan saya bikin kamu jadi saudara. Bye. Sampah busuk. Aku gak peduli kamu keracunan atau tidak, kamu harus ikut aku. Siapa berani sentuh cewekku? Siapa berani sentuh cewekku? Kamu baik-baik saja? Dua bocah kecil tak akan menyakitiku. Dari mana datangnya bule kaya? Berani kamu pukul aku, dan dekati pacarku. Aku suaminya. Jiang Nian, wanita jahat yang menggoda orang, berani-beraninya selingkuh di belakangku. Cepat ke sini. Berani sentuh dia. Buat tangan dia cacat. Kamu tahu siapa aku? Berani sentuh aku tuan muda keluarga Qian. Keluarga Qian tidak akan melepaskanmu. Hanya keluarga Qian, menurutku. Seluruh nilai keluarga Qian tidak lebih dari 7 triliun. Tuan muda, kamu mengelola cabang perusahaan. Laba tahunan. Paling 5 miliar, kan? Betul. Setahun menghasilkan hampir 5 miliar. Kamu belum pernah lihat uang sebanyak itu, kan? Dalam 5 menit, saya mau buat keluarga Qian bangkrut. Kalau kamu bisa buat aku bangkrut, saya akan makan kotoran sambil jungkir balik.
Apa yang kau lakukan menyinggung anak sulung keluarga Bo dari Kyoto, membuat keluarga kita bangkrut karena ulahmu. Apa? Keluarga kita sudah bangkrut. Kamu anak sulung keluarga Bo dari Kyoto. Kamu adalah tuan muda keluarga Bo di Kyoto. Tuan Bo. Saya salah melihat. Tolong maafkan saya, Tuan, saya salah. Minta maaf kepada saya tidak ada gunanya. Tahan demi tahan saya salah. Itu dia. Dia yang menyuruh saya melakukannya. Cari dia kalau mau balas dendam. Junlin jangan percaya padanya. Aku datang ke sini sebenarnya untuk menghentikan ini. Maksudmu? Istriku selingkuh dengan orang lain? Ya, Kakak Junlin. Kamu tidak perlu berterima kasih pada buat urusan mengajar mereka. Aku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Berhenti. Blokir lokasi ini. Tidak seorang pun boleh pergi. Kakak Junlin. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah perjanjian transfer 70% saham. Cepat tanda tangan. Tak sangka dia diam-diam melakukan banyak untukku. Kakak Junlin. Bantu Jiang Nianian merebut kembali saham. Dia begitu kasar padaku. Cepat tanda tangan, kalau tidak. Kau dan Qian Tianqi ini tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kakak Junlin, aku tidak mau tanda tangan. Hanya saja tanpa pengacara. Perjanjian ini tidak sah secara hukum. Kebetulan. Saya sudah sewa pengacara. Halo. Saya pengacara terbaik, tidak pernah kalah. Perjanjian penggalian saham bubo akan saya urus. Kakak Junlin. Pengalihan saham sebesar ini sebaiknya orang tua juga hadir. Bagaimana kalau kita tanda tangan lain hari? Jiang Yaya. Demi kamu aku jatuh miskin, keluarga Jiang kehilangan 70% saham, itu bukan apa-apa. Cepat tanda tangan, jangan bikin masalah untukku. Aku mendapatkan kembali saham ibu tinggalkan untukku. Jiang Yanyan. Jangan terlalu bangga. Junlin sudah bosan denganmu. Kamu bukan siapa-siapa. Aku suka kamu tidak menyukaiku. Tapi tidak bisa mengalahkanku. Menjijikkan. Kamu mau sampah seperti Qian Tianqi. Aku anggap kamu tong sampah. Kamu tidak keberatan kan? Suamiku, kita pergi. Ayo pergi. Dadah. Jiang Nian, tunggu saja. Terima kasih sudah bantu aku. Tunggu aku bantu kamu bereskan penggemar jelek baru kita cerai. Bereskan penggemar jelek baru kita cerai. Begitu ingin cerai dengan aku. Iya. Bukankah kita sudah setuju? Jiang Nian. Aku belum pernah pacaran. Kamu juga belum pernah menjalin hubungan. Bagaimana kalau kita coba pacaran sebentar? Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengatakan. Kita beri satu sama lain waktu 3 bulan. Jika kita cocok, tidak perlu bercerai. Bisa kasih saya kesempatan lagi? Lihat apa yang kau lakukan. Sekarang kita bukan hanya diusir dari villa, tapi 70% saham bulan kita juga diambil oleh anak durhaka itu. Jiang Nian memikat bos besar Bo untuk mendukungnya. Kalau tidak tanda tangan, mereka akan memukul sampai mati. Apa yang putri kita lakukan, kamu pikirkan cara, saya tidak mau tinggal di rumah jelek ini seumur hidup. Begini. Tidak bisa mendapatkan hati Junlin, maka pikirkan cara untuk berpegang erat pada Jing Heng. Gala amal dalam beberapa hari. Kamu ajak dia bersamamu. Kak Jing Heng. Pakai yang kamu katakan itu benar. Kita bisa mendapatkan lukisan dari Master Wu Yun. Ayah mendukungmu menikahiku? Tentu saja. Aku. Saya paling suka lukisan Master Ji Yun. Bisa membuat ayah senang. Dia nggak cuma setuju kita nikah, nanti.
Tapi juga bakal kasih saya perusahaan Bo. Kak Jing Heng tenang. Bukasan ini. Malam ini pasti saya bantu dapetin. Nian, pernikahan kita akan segera dilaksanakan. Gala amal ini. Anda dapat memilih beberapa perhiasan yang Anda suka. Bagus. King's Landing, ayo duduk di belakang. Kepalaku pusing lihat Pripip. Kakak perempuan. Bagaimana cara berjalan mundur? Apakah Anda takut kami akan mencuri perhatian Anda? Aku mendengar dari saudara Jing Heng bahwa suamimu tidak disukai. Apakah karena Anda tidak punya uang? Kita ini merendah. Tidak seperti orang lain. Berlomba duduk di depan. Berdandan heboh. Seperti peri seru. Aku malas debat sama kalian, Kak Jing Heng. Sudah melamarku. Benar-benar anak haram cocok dengan gadis haram. Jodoh yang tepat ya. Anak haram dan anak haram. Benar-benar pasangan yang... Jiang Nian, jangan melangkah. Mereka bahkan tidak memiliki pendidikan. Ayah akan pulang besok. Dia tidak akan menjanjikanmu menikah dengan gadis desa. Dia adalah istriku, kamu harus memanggilnya saudara ipar. Mengapa tidak menelepon? Perlu aku ajarin kamu? Posisi manajer umum. Kakak ipar. Dan kamu. Para tamu terhormat. Lelang amal akan segera dimulai. Jiang Yan, jangan senang dulu. Orang kampung kaya kamu. Cepat atau lambat akan dibuang sama Junlin kakakku. Ayo. Duduk di sini saja. Barang lelang pertama, Rantai Bintang. Dirancang dengan dedikasi oleh desainer internasional Nyonya Yu. Hanya ada satu di seluruh dunia. Harga mulai 5 juta. Desain Yu Dashi sangat berharga untuk koleksi. Setiap sudut pemotongan berlian sempurna memancarkan cahaya. Saya tawar 6 juta. Kalung ini bersinar luar biasa dan tidak tertandingi. 7 juta, saya ambil. Sepertinya guru kurang uang. Memulai menjual karya desainnya sendiri. Setiap tahun. Kamu suka. Hang. Lama tidak bertemu guru. Ambil gambar kenang-kenangan. Saya bayar 20 juta. Wow 20 juta. Tak diragikan lagi. Tuan muda keluarga Bo di Kyoto menjesankan. Siapa orang di sebelah Tuan Muda Bo? Belum lihat sebelumnya. Dia duduk dengan Tuan Muda Bo, kelihatannya identitas wanita ini tidak biasa, mungkin putri dari keluarga terhormat. Berapa ribu emas? Mereka hanyalah orang-orang kelas bawah dari pedesaan. Gadis yang kaya raya, dia hanya orang desa biasa. Biarkan dia perhiasan. Hanya menjidipkan mata pada orang buta. Hai kakak ipar. Saya dengar Anda tumbuh di pedesaan. Saya biasanya memakai beberapa. Barang jalanan bikas. Bagaimana jika tumbuh besar di pedesaan? Tumbuh besar di kota adalah orang yang supri. Kotoranmu terbuat dari emas. Kamu. Kasarpelos. Kamu tak layak masuk rumahku. Layak atau tidak? Bukan urusanmu mempertanyakan. Jiang Nian istriku. Kalau ada berani membicarakannya buruk. Berarti menentang keluarga saya. Kak Jing Heng, aku suka kalung ini. Foto dan kirimkan padaku. 25 juta. 50 juta. 55 juta. 100 juta. Apa? Hanya satu kalung ini. Tuan Bo malah minta 100 juta. Memang karya Master Yu sangat berharga. Tapi belum pernah terjual sebanyak itu. Sepertinya Tuan Bo benar-benar menyayangi istrinya. Kenapa? Jangan menggonggong lagi. Suamiku punya banyak uang. Tuan Muda Bo sudah lemah, tidak bisa. Kak Jing Heng, dia bilang kamu tidak bisa. Ini menghina harga diri seorang pria. Ayo lanjutkan penawaran, tunjukkan sedikit kekuatan padanya. Tujuan kita adalah mendapatkan lukisan dari Master Jiun. Bayarkan mereka yang ambil kalung. Tapi Kak Jing Heng, kamu adalah putra kesayangan Pak Bo. Bahkan kalung ini kalah dari anak sulung yang tidak disayang ini. Ngomong keluar pasti jadi cibiran. Lalu apa yang bisa kulakukan?
Walau ayah menyukaiku, tapi di belakang Bo Junlin ada dukungan kakek. Dia kan presiden grup. Aku manajer, mana bisa bersaing. Apa maksudmu? 1 miliar pertama, 1 miliar kedua. Shoh. C'est la Ma Tuanbo, me menant Kang Kalung. Suatu hari aku pasti akan membalas Jiang Nian Nian. Barang lelang berikut adalah lukisan berharga dari Master Wu Yun. Hujan musim gugur mulai harga 50 juta. Siapa Wu Yun? Salah satu pelukis terbaik di dunia. Kabarnya karyanya. Di koleksi penguasa negara, kita ikut lelang, ini benar-benar langka. Master Wu Yun, itu nama samaran saya? Guru saya butuh uang kali ini. Hei. Jangan bilang kamu jatuh cinta lagi pada lukisan ini. Ku minta kamu bijaksana, jangan menghancurkan barang bagus. Apa yang dia tahu? Dia bahkan tidak tahu dan mungkin mengira itu adalah lukisan alam dari pasar. Dia membelinya untuk dipajang di rumah. Tidak ada gaya sama sekali. Apa pendapatmu tentang lukisan ini, Junlin? Lukisan ini bagus. Jika di atas lukisan, tambahkan beberapa burung. Mungkin suasana akan lebih lengkap. Kamu bisa melihatnya. Saat melukis ini, terburu-buru ke kamar mandi, jadi tergesa-gesa. Tidak menyangka kamu bisa melihat itu. Saat melukis, buru-buru ke toilet, jadi agak tergesa-gesa. Kamu benar-benar memahami aku. Kamu melukisnya, ya? Apa mereka bicarakan? Mereka bilang lukisan ini dia melukis. Benar-benar lucu, jangan-jangan dia sudah tidak waras. Maaf semuanya, kakakku berasal dari desa, belum pernah melihat dunia luar. Itu hanya ingin menyombongkan diri. Kalau mau menyombongkan diri, harus cari alasan yang meyakinkan. Dengan sikapnya itu, hasil lukisannya paling hanya disimpan di pojokan untuk berdebu saja. Mana mungkin bisa sampai ke acara lelang yang begitu elegan? Kamu mau apa? Dia mau merusak lukisan master. Hentikan dia. Jiang Nian Nian, berani menghancurkan lukisan Yiyun. Lukisan Wu Yun sangat berharga, jual kamu pun gak cukup mengganti rugi. Ada orang. Tangkap orang kampung. Benar, kirim dia ke penjara. Berani merusak lukisan master, dia menghabiskan sisa hidup. Tambaon Gorezan ini. Alirannya lancar. Tekniknya mahir. Anda ternyata adalah guru Jiyun. Tambaon Cortan ini. Allure naturelle. Tekniknya sangat bagus. Anda adalah guru Wu Yun. Apa? Dia adalah guru Jiyun. Astaga, teknik ini benar-benar seperti milik Guru Jiyun. Mungkinkah mendapat petunjuk dari Guru Jiyun? Wanita desa liar, apa hubungannya dengan guru Wu Yun? Jangan tertipu oleh dua goresan gambarnya. Seorang gadis liar dari desa. Berani menghancurkan lukisan Master Yun. Harus membelinya. Hanya sebuah lukisan. Saya ingin 50 juta. Tuan Bo orang kaya dan tidak manusiawi. Dia membeli barang murahan hanya untuk membuat pacarnya tersenyum. Saudara Junlin, Anda menghabiskan banyak uang untuk wanita ini. Saya menghabiskan uang saya sendiri. Apa hubungannya hingga bisa membuat istriku bahagia? Uang suamiku milikku, tidak seperti orang lain yang mengagumi, iri, dan membenci. Kakak laki-laki, meskipun keluarga Bo kami kaya. Jangan buang-buang uang. Apa yang saya lakukan, bukan urusan kamu, anak haram. Jangan sok tahu. Asal istri saya senang. Uang. Saya banyak. Selamat, Pak Bo, atas lukisan ini. Kakak Jing Heng, bagaimana ini? Jiang Nian Nian merusak lukisan Master Jiyun. Kita jadi nggak bisa membelinya. Gimana nyenengin Paman Bo sekarang? Menurutku ya. Dia tahu ayahnya akan kembali lusa. Sengaja tidak membuat kita senang. Ternyata ingin membeli lukisanku ya. Junlin, aku pergi ke toilet. Oke. Halo, tolong bantu saya jual lukisan ini. Tinta belum kering. Stempel Kusus Sang Master. Anda benar-benar sang master. Anda benar-benar sang master. Tolong jaga rahasia ini. Pastinya, berapa harga awal lukisan ini yang Anda rencanakan? Baik. Pertunjukan Jiang Yao Yao akan segera dimulai. Para tamu, ada berita besar berikutnya untuk kalian.
Lukisan asli dari Master Wu Yun akan dilelang. Ternyata ada lukisan kedua. Lukisan sang master susah didapat, sekarang ada 2. Kesempatan langka yang luar biasa. Hahaha. Sepertinya ya, hari ini memang beruntung. Apa yang dipikirkan datang. Tuhan membantu kita membuat jodoh tercipta. Membuat jodoh kita tercipta. Aku akan menyalakan Astaga, menyalakan lentera. Menyalakan lentera itu artinya siapapun yang menawar, Bo Ershao akan menawar lebih tinggi. Tampaknya dia pasti akan mendapatkannya. Kita tidak ada harapan lagi. Kamu suka lukisan ini? Kamu sudah beli 1, jangan beli yang kedua. Kalau kamu suka, aku lukis lebih banyak buat kamu. Aduh. Jangan-jangan kamu kehabisan uangnya? Nggak nyangka, ke kota masih kayak di desa aja. Pelit banget. Kalau kalian punya uang, ya belilah. Baiklah kakak. Aku tunjukkan bagaimana orang kaya menghabiskan uang. Cepat mulai, jangan buang waktu. Lukisan ini mulai di harga 10 miliar. Apa? 10 milyar. Apa? 10 miliar? Meskipun lukisan Master Wu Yun sangat mahal, harga awal ini melebihi harapan saya. Anda yakin tidak salah? Master Wu Yun mengatakan mulai dari 10 miliar. Lukisan ini semahal itu? Apakah ini karya terakhir dari Master Jiun? Benar, lukisan nilainya 10 miliar. Lukisan pasti luar biasa. Betul, semua yang ada di sini adalah tokoh masyarakat. Mari kita lihat lebih dulu. Saya menyinari lukisan ini dengan lampu. Dengan begitu, biarkan semua orang melihat keunggulannya. Kak, kamu juga buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa itu koleksi yang sesungguhnya. Apa ini benda aneh? Saya tidak salah lihat, kan? Kelihatannya kepala babi. Sketsa kepala babi, Tuan Muda Bo memang memiliki mata tajam. Sebenarnya ada apa ini? Apakah ada yang ingin bersaing dengan Tuan Muda Bo untuk lukisan ini? Lukisan kepala babi ini bernilai beberapa ribu rupiah. Aku tidak bersaing dengan Tuan Muda. Ya, kita jangan merebut dari orang lain. Sepertinya tidak ada yang ingin bersaing dengan Tuan Muda Bo, jadi selamat kepada Tuan Muda Bo berhasil memenangkan lelang lukisan kepala babi ini. Tuan Muda Bo, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau cek? Mereka tidak. Jual saja, juga tidak mau. Menurut aturan lelang, setelah menyalakan lentera, Tuan Bo harus membayar. Jika tidak, didenda 10 kali lipat. Apa? Denda 10 kali lipat? Itu 10 miliar. 10 miliar, kenapa tidak merampok bank saja? Tolong jangan membuat posisi sulit, Tuan Bo. Tuan Bo, masa sebelumnya Anda berpura-pura kaya padahal tidak punya uang? Barusan Junlin membeli lukisan rusak itu dengan berani untukku. Bukankah Anda anak kesayangan keluarga Bo? Kenapa uang ini tidak bisa Anda keluar? Jin Heng, kita harus bagaimana sekarang? 10 miliar, bagaimana membayarnya? Bukankah Anda masih punya 30% saham di grup Yuehua? Bagaimana? Tak rela kasih ketunanganmu. Cepat jual, tutupi lubang. Apa? Keluarga Jiang kita hanya punya 30% saham ini. Jual kita kan kehilangan segalanya. Yao. Saya sementara pakai 30% saham dari Yuehua Group. Nanti kalau sudah mewarisi Bo Group, saya pasti akan ganti 2 kali lipat. Saham di Bo Group jauh lebih berharga daripada saham di Yuehua Group. Deal ini menguntungkan. Oke. Kakak Jin Heng, sangat mencintaimu, pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Terima kasih ya Yao. Ayah pasti akan sangat senang. Kenapa dengan 70% saham keluarga Jiang, hasil dari ibumu dibawa dari keluarga Jiang? Sekarang 30% saham ini malah jadi batu loncatan aku masuk ke keluarga kaya. Ibumu, mungkin sekarang sudah mati nggak bisa istirahat dengan tenang. Kamu tertarik banget ya? Gimana kalau aku kirim kamu ke sana buat tanya langsung? Yao, jangan berdebat dengannya. Bawa surat perjanjian penggalian saham. Lukisan ini. Aku menginginkannya. Selama kepada Tuan Boyang, telah menawar 1 miliar untuk lukisan berharga Master Wu Yun. Yao, terima kasih sudah membantuku. Ayahku pasti akan sangat senang. Lihat, ada kata-kata pada lukisan itu. Siapapun yang membelinya adalah orang bodoh. Hahaha. Bagaimana caranya? Kamu bukan mengeluhkan Jinlin boros menghabiskan uang, sekarang menghabiskan 1 miliar untuk beli lukisan kepala babi.
ayahmu tahu, pasti akan marah padamu. Jiang Yanyan Diane. Kami membeli lukisan ini untuk investasi. Investasi? Kalau perusahaan diberikan padamu, tidak lama lagi kita harus beralih ke bisnis pakan babi. Bicara pakan babi terlalu baik. Takutnya hanya jadi buruh angkut kotoran, mungkin tidak bisa makan. Keluarga Bo mengatakan hal yang menyakitkan tapi tepat. Anak kedua menghabiskan 1 miliar untuk lelucon, memalukan. Otak anak kedua keluarga Bo bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu anak pertama keluarga Bo. Para tamu terhormat, terima kasih atas partisipasi dan kerelaan Anda. Lelang ini berakhir dengan sukses. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhirnya selesai, nggak perlu lihat si tukang cari perhatian dan cowok biasa ini lagi. Kita lihat saja. Aku pasti akan membuat kalian bayar mahal. Gak nyangka, istriku ternyata adalah guru besar Yun. Gak nyangka, istriku ternyata adalah guru besar Jiun. Halo. Mobil jemputan Tuan Bo sudah sampai. Karena macet, terjebak di jalan dan belum tiba. Bawa helikopter saya ke sini. Siap. Aku akan segera mengatur. 10 miliar untuk sebuah lukisan kepala babi? Kamu benar-benar memalukan keluarga Bo. Ayah. Aku juga tidak tahu Master Wuyun akan melukis seperti itu. Aku dan Yao Yao hanya ingin menyenangkanmu. Tapi itu Jiang Yao Yao sepertinya cukup pintar. Tahu bagaimana berkorban untuk keluarga? Besok sesuatu. Aku ingin mengundang keluarga Jiang untuk membahas pernikahanmu dan anak itu. Baik, aku mengerti. Ibu. Sekarang saham dan villa sudah saya ambil kembali. Pesan terakhirmu sudah saya selesaikan. Bos, selamat atas kemenanganmu. Bawa kami kembali ke dunia. Sekarang beres, saya harus kembali bergabung. Bos, perlu kami pakai cara untuk langsung batalkan pernikahanmu dengan Bo Junlin? Tidak perlu campur tangan kali. Besok saya sendiri akan temui dia untuk cerai. Pak Zhang. Mengenai pernikahan keluarga, saya dengar dari orang tua. Hari ini, tetapkan pernikahan ini. Haha, saudara Guodong, putri keluarga Jiang menikah dengan keluarga Bo. Ini kehormatan besar. Iya, keluarga Bo setuju, tidak keberatan pernikahan ini. Yao Yao mengerti dan tulus menjaga Jing Heng. Jika dia ingin menikah dengan Jing Heng, saya tidak keberatan. Terima kasih pengakuanmu, Paman. Saya akan menjaga Jing Heng. Sedangkan untuk pernikahan Jian Nian Nian dengan Junlin, saya tidak setuju. Ayo, sayang. Makan banyak, enak sekali. Keluarga punya status tinggi. Kamu wanita desa, mau mencapai tinggi, kamu tidak tahu seberapa penting dirimu? Sesuai atau tidak, itu urusan saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Urusanmu sendiri lebih penting. Camus Anak Pambangkang. Saya ayahmu. Kamu tidak mendengarkan saya? Ayahmu bilang jangan cari selingkuhan. Kamu dengar? Camus. Ayah. Camus. Ayah, tenangkan diri. Sekarang terpikat oleh Jiang Nianian, jangan terlalu diperhatikan. Benar, Paman Bo, kakak besar di desa, kurang pendidikan, jagalah kesehatan. Aku memang tidak berpendidikan. Saat aku bermain tanah di desa, kamu dan ibumu sedang mempermainkan ayahku. Apa yang kamu katakan? Benar. Seorang wanita desa bisa mencapai puncak seperti Junlin. Kamu tahu. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Ingatlah, setara cocok dengan setara. Jadi, kamu cari gadis mana? Naga atau burung phoenix? Anak Duraka. Diam. Takizinkan Komanginai Bunya Jingeng. Sudah, jangan ribut. Yuk, kita minum. Ayo, minum.
Antar aku pergi. Kamu kena obat bius. Di depan banyak orang, peluk. Kalian tidak tahu malu ya? Ayo, aku bawa kamu istirahat. Apa kamu tidak enak badan, Kakak Junlin? Kurang pandai merawat orang, biar aku bantu. Pasti karena minum terlalu cepat, sampai nggak bisa berdiri lagi. Yao Yao, antar Junlin ke kamar untuk istirahat. Cepetan pergi, ayo cepat. Jangan sentuh aku punya Nian-Nian. Tenang, di sini, kamu baik-baik saja. Ayo, aku bawa kamu ke kamar untuk istirahat. Obat segera terlihat efeknya. Jiang Nian-Nian, lihat saja, malam ini Bo Junlin hanya milikku. Kakak, mungkin Junlin sudah mabuk. Kamu harus buatkan dia segelas air madu. Junlin mungkin sudah mabuk. Buatkan dia segelas air madu ya. Kamu lihat sendiri, Junlin tak bisa tanpaku. Buatkan segelas air madu ya. Cepatlah pergi. Baiklah. Setelah aku kembali, aku akan cari cara untuk mengalihkanmu. Bagaimana kamu sekarang? Maaf ya. Aku tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan? Jangan salah paham, aku cuma mau bantu kamu netralisir racun. Kak, buka pintu, aku mau bantu Junlin sadar dari mabuk. Kak, buka pintu, aku mau bantu Junlin sadar dari mabuk. Masuk sekarang, mereka akan lihat Junlin dalam keadaan buruk. Tunggu sebentar lagi. Apa yang kamu lakukan? Suster, buka pintunya. Saya dokter, akan memeriksa Junlin, melihat di mana dia merasa tidak enak badan. Apakah Anda ingin memainkan sesuatu yang menarik? Oh, bersikaplah lembut. Kakak perempuan, Yao Yao. Apa yang kamu teriakan? aku samar-samar mendengar suara aneh datang dari dalam. Ada sesuatu yang terasa tidak. Ini bukan kamar Tuan Bo, kan? Kenapa ada suara aneh? Apa kamu salah dengar? Jinggeng. Bukalah pintu. Ayah. Ini kurang baik, Kak. Kenapa kamu begitu berlebihan? Bukalah pintu. Ayah, tapi. Buka. Ini pengajaran keluarga Jiang atau pengajaran keluarga Bo? Putra sulung keluarga Bo di Kyoto masuk ke kamar dan menyisir rambut seorang wanita. Itu qu'a Pangajaran Keluargamu? Waktu kecil sudah kehilangan ibu dan tidak punya ayah. Tidak ada pendidikan juga normal. Wanita desa tidak punya kemampuan lain, tapi punya trik menggoda pria. Bisa bikin anak tak mendengarkan ayah. Hati-hati dapat karma. Maaf ya. Aku dan suamiku punya nasib yang sama, jadi bisa merasakan yang sama. Ye Arli. Jangan buang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Allô? Beaujolin. Berani coba pergi dengannya, kembali ke sini. Aku hanya berjalan, tidak berguling. Kalau begitu, kamu tunjukkan contohnya. Camus. Aku. Brogu Odong, Brogu Odong. Terima kasih membantu mengeluarkan racun. Sama-sama, bantuan kecil. Kamu dibesarkan di desa, kok bisa pinter banget soal medis? Biasa-biasa aja sih, waktu kecil belajar sedikit dari dokter di desa. Selain jago medis, apalagi yang bisa kamu lakukan? Selain naik motor, melukis, dan Aku juga bisa ajak bermain kucing dan anjing. tiap tahun. Gak ada yang bisa pisahin kita. Apapun yang terjadi.
Aku akan melindungimu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu pikir ayahmu masih akan mencari masalah dengan aku? Mungkin saja. Tapi jangan takut. Dia tidak berani menyakitimu. Bolehkah aku melawan ayahmu juga? Apakah kamu akan marah? Tidak. Bagaimana kalau aku melawannya keras? Dalam hatiku. Kamu yang paling penting. Suami begitu baik, mungkin mempertahankan pernikahan ini juga bagus. Kapan kamu pulang, bos? Apa kamu sudah bicarakan perceraian dengan Bo Junlin? Untuk sementara tidak dibicarakan. Kenapa? Apa kamu punya rencana lain, bos? Sepertinya Bo Junlin sebagai suami cukup baik juga. Bos, kamu baik-baik saja? Kamu jatuh cinta? Aku ingin meluangkan waktu untuk memastikan aku dan dia cocok. Selesai sudah, kamu jatuh cinta. Seriuslah. Pantau pergerakan Jiang Yao dan yang lainnya. Ada mencurigakan, segera laporkan kepada saya. Ya, bos. Dengar-dengar, saat itu aku kembali ke rumah lama. Kamu mengadakan jamuan untuk keluarga Jiang. Sudah bertemu gadis Nian Nian? Sudah bertemu, tapi tentang pernikahan dia dengan Junlin itu. Aku tidak setuju. Pernikahan Junlin tidak butuh persetujuanmu. Dulu, Semuayang Camus Lacucan et tout Keter Laluan. Kamu yang membuat mereka ibu dan anak menderita. Sekarang kamu mau merusak pernikahan mereka juga? Ayah. Aku tahu kau sudah tua, merasa tidak punya banyak waktu, jadi buru-buru mau cucu buyut. Kalau keluarga Bo punya menantu dari desa, tidakkah ini memalukan? Kau berhak bicara soal harga diri. Kalau kau peduli tentang harga diri keluarga kita, kau takkan pelihara selingkuhan dan punya anak di luar. PAK. Aku cuma di luar ketemu cinta sejati. Aku salah di mana? Jing Heng sehebat itu, tapi di hatimu dia tetap anak haram yang tidak berarti. Adilkah itu? Lo. Pak, tolong. Tuan, cepat hubungi ambulans. PAK. Kondisi Pak Bo kritis, harus segera dioperasi. Tolong tanda tangan persetujuan operasi secepatnya. Dokter, ayahku sudah tua, operasinya mungkin berisiko, kan? Saya rasa sebaiknya menyerah saja. Silakan pertimbangkan dengan baik. Tuan, dia adalah ayah kandung Anda. Tolong. Tanda tangani persetujuan operasi. Tuan. Dia tidak akan bertahan lama. Kamu hanya seorang pelayan, apa hakmu menasihatiku? Jaga mulutmu, hal ini tidak boleh diketahui oleh Bo Junlin. Mengerti? Ayah. Kali ini sepertinya kakek tidak akan bertahan. Kita bisa gunakan kesempatan untuk menyingkirkan Bo Junlin. Lalu sepenuhnya menguasai keluarga Bo. Aku juga berpikir begitu. Pangeran pertama. Tuan besar dalam keadaan kritis. Paman Bo dan anaknya tidak mau tanda tangani izin operasi, mereka ingin bunuh Tuan besar dan rebut warisan cepat ke rumah sakit. Aku segera ke sana. Aku ikut denganmu, aku ngerti sedikit ilmu kedokteran bisa bantu. Ayo. Tampa Perinta Tuan Bo, Tidak Bol Masuk Ruang Perawatan. Bo Junlin dari keluarga Bo. Datang untuk melihat kakek. Tidak semua orang bisa menghalangi. Aku akan bertanya kepada Tuan Bo dulu. Tuan Bo, ada seseorang bernama Bo Junlin ingin masuk ruang perawatan. Anda mengenalnya?
Aku tidak mengenal mereka. Orang-orang ini ingin mencelakai Tuan. Jangan biarkan masuk. Tuan Bo bilang tidak boleh masuk. Pergi saja. Menurutku, yang harus pergi itu kamu. Berani lagi menghalangi, nanti tidak seperti ini lagi. Pak Bo, mereka memaksa masuk. Kondisi kakek Bo kritis, harus segera diobati. Baik. Aku yakin dengan adanya kamu, kakek pasti akan baik-baik saja. Anak durhaka. Berani membawa orang bodoh untuk mencelakai kakekmu. Kamu pantas menyentuhnya. Benar-benar gila. Bisa-bisa membela orang kampung ini melawan ayah. Menurutku, kamu ingin mencelakai kakek agar bisa merebut. Menurutku, orang yang ingin mencelakakan kakek Bo dan merebut kekuasaan, Kamu. berani-beraninya menuduh orang lain. Kalau terjadi apa-apa dengan kakek, aku tidak akan melepaskan kalian. Siapa berani menghalangi Nian-Nian menyelamatkan kakek? Tidak perlu berpikir untuk tetap di grup Bo. Kamu pikir Jiang Nian-Nian bisa menyelamatkan orang? Dia tidak memiliki kualifikasi dasar untuk perawatan. Memperburuk kondisi ayahku. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian pembunuhnya. Aku percaya Nian-Nian. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Seseorang. Tangkap penipu yang tidak memiliki izin praktik ini. Dr. Su, cucu dan menantu Tuan Bo. Begitu ya. Maaf ya. Tidak masalah, yang utama adalah menyelamatkan kakek Bo. Sungguh tidak tahu diri ya. Dengan kemampuan medis renyah itu, masih pikir menyelamatkan orang. Seorang tidak dikenal, kalau punya kemampuan. Sudah pasti sudah terkenal. Penyakit Tuan Bo telah menjalar ke tulang. Bisa dibilang sudah sulit disembuhkan. Asal kakek bisa diselamatkan, biayanya bukan masalah. Kita hanya bisa berusaha meringankan sakitnya. Kecuali dokter ajaib datang. Mungkin dia bisa menyembuhkan. Dokter ajaib sulit ditemukan. Kita tidak tahu di mana mencarinya. Dokter saja sudah bilang tidak ada harapan. Untuk apa berdebat lagi? Ayo kita siapkan pemakaman. Aku tidak akan menyerah. Siapa bilang kakek Bo tidak bisa diselamatkan? Selama aku, Wu Shuang, turun tangan, Raja Neraka pun harus memberi jalan. Selama aku, Wu Shuang, turun, Raja Neraka pun harus memberi jalan. Hanya tiruan saja. Jangan menipu orang dengan itu. Kupikir ini kesempatan yang bagus. Untuk membagi harta keluarga. Ayah. Kakek pasti akan baik-baik saja, kalau ada yang berani bertindak buruk, mengganggu penyelamatan. Jangan salahkan aku kalau bersihkan rumah. Kalian tidak kompeten. Jika tidak bisa bantu, jangan ganggu penyelamatan. Kau percaya padaku, Junlin. Nyonya muda, Anda seperti tabib hebat, tapi saya dokter dan harus bertanggung jawab pada pasien. Pastikan tidak palsu, tidak akan mempermainkan nyawa kakek Bo. Dulu kamu hanya beruntung saja. Pikir bisa mengubah nasib, dokter tak tertandingi. Kenapa tidak bercermin dulu, lihat diri sendiri, pantas atau tidak? Masalah kakek Bo seperti ini tidak mungkin biarkan penipu ini sembuhkan. Saya telah memanggil dokter tak tertandingi yang sebenarnya. Saya sudah mengerti kondisi penyakit Tuan Bo. Keahlian medis saya sebanding dengan Tuhan, bisa menyelamatkannya dari bahaya. Kamu dokter palsu, menipu di hadapanku. Seberapa banyak darah pasien yang sudah kamu hisap untuk menipu uang? Hanya membunuh lebih banyak pasien. Jika mengaku sebagai dokter tak tertandingi, siapa yang bisa tunjukkan keahlian luar biasa dokter suci dalam menyembuhkan racun? Trik yang tidak berarti. Sejak dulu pengobatan dan racun tidak terpisahkan. Berani tanding denganku soal menyembuhkan racun? Kamu yakin bisa sembuhkan racunku? Lebih baik khawatirkan diri sendiri dulu racun ini. Api bisa mematikan dalam beberapa menit. Kalau kamu berani, kita tukar racun kita. Siapa yang sembuhkan racun duluan, dia menang. Oke, asalkan nggak nyesal. Aku dokter hebat, nggak pernah gagal. Kamu gadis kecil. Kalau takut sekarang, berlutut minta ampun masih sempat.
Racun ini namanya bayangan gelap. Cepat mempengaruhi sistem saraf. Karena kamu yang mulai. Juga nggak takut bertanding dengan kamu. Baik, kita bertanding toi. Siapa yang berhasil netralisir racun dalam 3 menit? Siapa yang duluan, dialah pemenang. Nian-Nian, ini terlalu berisiko. Gak apa-apa, cuma latihan biasa. Baik. Racun ini sangat khusus, efeknya cepat sekali. Gadis ini pasti nggak bisa netralisir. Tunggu saja sambatannya, dokter palsu. Tidak mungkin. Kok bisa secepat ini? Racun apa ini? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi padaku? Sebesar apapun racunnya, aku bisa memecahkannya dalam waktu 3 menit. Tidak kusangka kamu punya trik, tapi tetap saja aku yang menang. Aku kalah. Cepat, beri aku penawarnya. Aku sebenarnya bukan siapa-siapa. Menyamar dokter hebat, sebenarnya aku menipu. Cari sedikit uang. Obat ini tidak akan membunuhmu. Hanya akan membuatmu sakit selama 49 hari. Saran, lebih baik menyerah. Kalau tidak akan kumaafkan. Baik, saya akan menyerah sekarang. Jiang Nian. Kalau kamu sembuh, oke saja. Kalau mempengaruhi pengobatan. Jangan salahkan aku kalau menyelidikinya. Junlin suamiku, aku akan melindungi kakek Bo. Jika malaikat maut biarkan dia mati di jam 3, aku berani buat dia hidup. Kau tidak mengerti, jangan bicara, hati-hati lidahmu terkilir. Kau ambil kesempatan untuk cari muka. Carry perhatian Kak Jinling, Ken? Omongannya terdengar mulia. Siapa yang tidak tahu niatmu yang sebenarnya? Apa benar kau mau demi wanita liar ini? Abaikan keselamatan kakek? Jika kakek Buff terancam, aku tidak akan menghindar. Namun, jika kelalaian tertunda pengobatan, semua tanggung jawab ada di tangan kalian. Jika kakek mengalami sesuatu, aku akan mengurusnya sendiri. Siapa yang menghalangi pengobatan? Teknik ini bisa segera meringankan tekanan jantung Pak Bo. Benar-benar menakjubkan. Kakek. 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 Kakek Bo siuman, makanya ada gejala seperti ini. Jiang Nian. Kamu memperburuk penyakit kakek dengan menusukkan jarum sembarangan. Kakek muntah darah seperti ini jelas karena kemampuan kamu yang kurang. Malah membuat penyakitnya semakin parah.
Kakak, aku tahu kamu pura-pura jadi tabib ulung, dan jadikan penyakit kakek Bo sebagai eksperimen, hampir bikin dia mati. Kalian punya niat menuduh saja. Kakek Bo jadi begitu karena racun. Ngomongnya enak, jelas-jelas itu karena kemampuanmu kurang, tapi masih maksa. Sekarang lihat, membuat penyakit kakek jadi semakin buruk. Jiang Nian-Nian bertanggung jawab penuh. Kakak, lebih baik akui saja, kamu sebenarnya tidak bisa ilmu medis. Hanya mengandalkan kasih sayang dari kakak Junlin untuk bertindak semena-mena. Iya. Itu adalah Nian-Nian. Itu adalah Nian-Nian. Dia menyelamatkan aku. Kakek, kamu sadar. Itu adalah Nian-Nian yang menyelamatkan aku. Kakek, apa yang bicarakan? Jelas itu dia. Itu adalah Nian-Nian. Keahliannya dalam medis sangat hebat. Dia yang menyelamatkanku. Pak Bo benar-benar bangun. Jeanlin. Seperti kucing buta bertemu tikus mati. Hanya kebetulan saja, mungkin cuma sesaat. Siapa tahu, bisa bertahan berapa lama. Kondisi Pak Bo sementara stabil. Untuk sembuh total, butuh waktu sebulan. Kebetulan. Aku rasa kalian tidak ingin kakek Bo terbangun, kan? Hei, apa maksudmu? Apa arti Nian-Nian? Kamu belum tahu itu di hatimu. Aku bertanya tentang formulir persetujuan operasi kakekmu. Kenapa tidak menandatanganinya? Mengapa? Ayah juga mempertimbangkan kesehatan kakek. Anda tidak bisa terus-terusan mengungkit hal ini. Bo Jingheng. Keturunan keluarga Bo. Kehidupan kakek bukanlah alat tawar-menawar. Kalian masih punya hati nurani nggak? Kalian cuma berebut harta tanpa peduli kesehatan kakek Bo. Junlin ngatain kalian benar, kalian memang sekelompok orang tak berperasaan. Kamu. Nian-Nian. Kalau bukan karena kamu, hari ini nyawaku mungkin sudah hilang. Kakek Bo, Anda terlalu sopan. Nggak nyangka kamu ternyata adalah tabib terkenal Wushuang. Beberapa waktu lalu, Junlin menyebutkan bahwa Master Wuyun juga kamu ya. Iya, Baik-baik sekali. Menikah denganmu adalah keberuntungan bagi Junlin. Bahkan jika saya meninggal. Silakan Perji Donggon. Ayah, kenapa bisa bicara seperti itu? Kalian berdua berharap saya pergi agar bisa membagi warisan. Ya. Kakek, kami tidak ada niat seperti Ayah, kami hanya khawatir dengan kesehatanmu, tidak ada pikiran seperti itu. Kakek bisa aman hari ini berkat sentuhan ajaib Nian-Nian. Sedangkan kalian hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Mau pisah harta? Ada kontribusi apa? Bo Junlin, bicara begini memprovokasi hubungan aku dan kakek. Bukan urusanmu menyela. Diam. Mulai hari ini, kalian berdua dilarang masuk rumah Bo. Kilua. Keluar dari sini. kakek. Kenapa mengusir aku dan ayah pergi? Kakek Bo, tindakan Anda ini akan membuat hati Paman Bo dan Kak Jingheng merasa dingin. Ini aturan keluarga Bo, untuk yang tidak patuh aturan. Tidak layak tinggal di keluarga Bo. Baik, ayah, aku pergi. Semoga cucu baikmu dan menantumu mengurusmu hingga akhir hayat. Ayah tunggu kami. kakek Bo, meskipun kondisimu sementara ini stabil. Hasil pengobatan Cina cukup lambat, butuh waktu sebulan. Terima kasih atas bantuannya. Kalau aku bisa hidup lebih lama beberapa tahun, mungkin bisa melihat anak kalian lahir. Melihat mereka bertumbuh setiap hari. Kakek, jangan khawatir. Selama aku ada, pasti akan panjang umur. Baik. Nanti aku juga ingin bermain dengan cicitku. Nyonya muda. Dukun besar. Mohon terima aku sebagai muridmu. Namun, tidak menerima murid. Pria ini. Cemburu ya, agak lucu. Baru saja lihat metode menjahit nyonya muda, sangat sempurna. Aku merasa kalah.
Maaf, saat ini aku belum berpikir untuk menerima murid. Kalau begitu, nanti saat kamu obati Pak Tua Bo, aku akan membantu. Baik, terima kasih Dokter Su. Sama sekali tidak merepotkan. Kalian datang jauh ke sini, pasti capek. Nanti malam kembali ke rumah keluarga. Kakek akan mengadakan pesta sambutan untuk kalian. Baik, terima kasih Kakek Bo. Makan sayur. Terima kasih, Kakek. Ayo Nian-Nian, sudah bekerja keras memberi kakek akupunktur. Minum sup ini untuk memulihkan. Baik, Kakek, aku ambilkan semangkuk. Aku tidak perlu, kalian saja. Bagaimana rasanya? Aku buat untukmu, direbus lama. pantas rasanya enak. Wah, rasa supnya benar-benar enak. Ini pertama kalinya aku membuat untukmu. Kalau suka, minum lebih. Masih ada di panci. Coba juga, ya. Oke. Lain kali aku buatkan lagi. Kakek, Junlin, ada hal serius yang ingin kubicarakan denganmu. Aku sudah tua. Aku berpikir sudah waktunya tanggung jawab grup Bo diserahkan kepadamu untuk dikelola. kakek, tenang saja. Aku pasti akan menjaga hasil kerjamu dengan baik. Kali ini waktunya terburu-buru. Kamu pakai piyamaku dulu. Aku akan mandi. Nyaris saja, aku hampir tergoda lagi. Selesai. Kamu pemalu. Bagaimana itu mungkin? Tahun demi tahun. Hentikan. Pada kamu. Aroma sabun mandi. Kamu bermain dengan api. Tidak baik terlalu jauh. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, tanpa izinmu aku tidak akan menyentuhmu. Selama di Kyoto, kau tidur di sebelah kiri, aku di sebelah kanan. Bos. Pengkhianat di grup Yuehua. Sudah aku cabut semuanya. Bagus. Oh iya, bos. Email Anda diundang ke kompetisi desain internasional. Ingin mewakili grup Yuehua? Ya, saya akan pergi. Ini demi grup Yuehua. Meletakkan dasar kerjasama langkah ke depan dengan grup Boshi. Kerjasama langkah ke depan. Meraih juara, saya akan mengumumkan rencana kerjasama grup Yuehua dan grup Boshi. Efek opini publik maksimal. Bos yang bijaksana. Dengan cara ini, harga saham grup Yuehua pasti akan meroket. Kalau mau menang, kita harus menang dengan cemerlang. Dengar-dengar Jiang Nian-Nian juga mau mewakili Yuehua ikut kompetisi desain. Anak nakali tout penuti puant, kita tidak boleh membiarkan dia menang. Kompetisi kali ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bangkit kembali. Kita dua keluarga harus bekerja sama mendukung Yao Yao. Saya yakin bisa jadi juara. Baik. Saya gunakan koneksi membuka jalan bagi Yao Yao. Pastikan semuanya berjalan lancar. Yao Yao, fokus persiapan kompetisi. Aku dan ibumu akan mengatur segalanya. Dua keluarga bersatu, pasti bisa bangkit kembali. Jiang Nian-Nian, aku pasti akan menginjakmu dengan keras.
Maaf, biar aku ganti biaya cuci kering. Sudahlah, pergi saja. Pertandingan akan segera dimulai, tidak sempat ganti. Halo, Junlin. Nanti kalau kamu datang, tolong bawakan aku pakaian. Kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Baju kamu penuh noda. Kalau kamu masuk pasti merusak suasana kompetisi ini. Dengan kiden berani ikut kompetisi, keterlaluan. Sungguh tidak tahu diri. Begitulah. Aduh. Kakek, kenapa kamu baju telisik? Ini benar-benar tidak menghargai pertandingan. Dengan penampilan seperti mau mewakili grup Yuehua ikut lomba. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau orang ini bisa masuk, apalagi tentang kelas pertandingan. Cepat pergi. Saya punya hak mengikuti kompetisi. Kenapa tidak membiarkan saya masuk? Lihat penampilanmu. Juri mana yang mau melihatmu? Lebih baik mundur sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani menghalanginya. Mari kita lihat siapa yang berani menghalanginya. Maaf, ada hal yang menghambat di jalan. Nyonya muda. Ini pakaian yang disiapkan oleh Tuan Bo untuk Anda. Terima kasih, Junlin. Istriku adalah peserta resmi dari grup Yuehua. Kalau ada yang berani menghalangi atau banyak bicara, tanggung sendiri akibatnya. Tuan Bo, maafkan saya yang tidak mengenali Anda. Mohon pengampunannya. Harus kamu minta maaf, bukanlah aku. Maafkan aku, Nyonya Bo, aku salah. Tak peduli lawannya. Jangan menilai orang dengan prasangka. Saya janji takkan mengulangi lagi. Kak Junlin, kamu terlalu membela kampungan ini. Seorang yang gak pernah sekolah mau ikutan lomba. Benar-benar lucu. Year by year mengandalkan kemampuan, nggak seperti kalian yang cuma ngomong doang. Ingin lihat seberapa lama kamu bisa melindunginya. Bisnis keluarga Bo. Dia yang menghancurkannya. Jangan pura-pura baik. Kalian bukan keluarga Bo. Jiang Nian, jangan nangis nanti kalau dibully. Semoga nanti kamu masih bisa ketawa. Waktu pertandingan akan segera tiba, jangan biarkan orang tidak penting mengganggu. Ayo pergi. Penghargaan emas hanya akan jadi milikku. Aku akan buat Kak Junlin tahu betapa salahnya dia menikahimu. Selanjutnya, mari kita nikmati karya kreatif para desainer dari seluruh negeri. Desainer Tionghoa Amerika. Elina Lee tampil pertama kali. Karyanya, Future Moment, menunjukkan nuansa masa depan yang dingin. Berikutnya adalah seniman Afrika. Camaraidom. Karya lombanya, nyanyian leluhur. Memiliki akar budaya yang kuat dan energi hidup yang besar. Kakak, aku bisa menang darimu. Kamu tidak bisa menandingi sumber daya latarku, lebih baik mundur. Kompetisi mengandalkan karya, bukan retorika. Skor belum diumumkan. Siapa yang menang dan siapa belum tentu. Kita lihat saja nanti. Semoga kamu tidak malu lagi nanti. Tuan Bo. Ada telepon darurat. Aku akan menerima teleponnya. Tampaknya King's Landing. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih kepada semua atas penampilan spektakuler. Sekarang hanya tersisa 2 karya pamungkas, yaitu nomor 7, Cahaya Tak Berujung. Cahaya tak berujung di tubuh Jiang Yaoyao sangat mewah. Nomor 12, Fajar. Fajar Jiang Nian sangat elegan dan penuh semangat. Mohon tenang, meskipun sistem kami mengalami masalah, kami akan memastikan keadilan kompetisi ini. Saya yakin semua sudah memiliki penilaian tersendiri. Ginger Yao Yao itu pemenang emas tahun lalu, mungkin kali ini juga dia. Saat ini, memberikan ke dia yang paling aman. Si Jiang Nian itu cuma pendatang baru yang tidak dikenal. Selamat Miss Ginger Yao Yao, mendapatkan penghargaan emas lagi dengan Cahaya Tak Berujung.
tunggu. Kenapa tidak tunggu sistem pulih baru umumkan hasilnya? Penghargaan emas perlu kekuatan keseluruhan dan pengakuan industri, bukan untuk orang desa tidak dikenal sepertimu. Kompetisi mengandalkan karya, bukan kekuatan. Inginkan hasil yang adil dan jujur. Biarkan juri menilai terbuka di tempat. Hasil kompetisi sudah ditetap. Jika kamu terus membuat keributan, orang... Saya ingin hasil yang adil. Jangan malu-maluin di sini. Cepat pergi kalau nggak sekolahnya banyak. Benarkah kalau dekati Bo Junlin bisa langsung naik kelas dan masuk sosialita? Tidak bergantung pada siapa-siapa, karya adalah kekuatan terbaik. Mengganggu acara, cepat usir keluar. Siapa yang mengizinkan menyentuh wanita saya? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh wanita saya? Penganugerahan yang sembrono seperti ini. Kompetisi desain selalu mengejar prinsip penilaian yang adil. Apakah hanya hiasan saja? Tuan Bo, ini sistemnya bermasalah, kami tidak bisa akses data. Apalagi Nona Jiang Yao sudah bertahun-tahun berturut-turut memenangkan medali emas. Seharusnya kali ini juga begitu. Pergi ke belakang panggung untuk memeriksa ada apa. Baik, Tuan Bo. Apakah Abang Junlin perlu repot-repot sejauh ini? Beberapa orang kalah saja, jangan tidak terima. Jiang Nianian ini benar-benar tidak tahu diri, kalah harusnya tahu diri, malah buat keramaian. Karya Nona Jiang Yao mendapat pujian dari tokoh industri dan pernah tampil di wawancara. Apakah tidak layak mendapatkan hasil yang adil dan jujur? Ada yang tidak menangis hingga melihat peti mati. Meskipun Abang Junlin memanjakanmu, bukan alasan untuk berbuat onar di sini. Semua tenang dulu, tunggu sistem pemungutan suara pulih normal, kami pasti akan cek data. Bos Bo, sudah pulih. Kok bisa begini? Kenapa datanya tidak ada? Ada orang yang terus minta keadilan. Sistem tidak bisa temukan namanya. Takutnya entah kualifikasi pertandingannya bermasalah, atau ada pelanggaran saat pertandingan. Sepertinya kamu tidak hanya kalah kemampuan, tapi juga suka main curang. Jangan buru-buru menyimpulkan. Jiang Yao, hasilmu belum keluar. Cek hasil Jiang Yao. Kakek Junlin. Hasil sudah diumumkan. Tidak perlu mempertahankan wanita jalang ini hanya karena dia bisa menyenangkanmu di atas ranjang. Daripada ngomong terus seperti ibu-ibu cerewet, mau saya kasih tahu berapa banyak nasi yang saya makan seharian? Cepat lihat hasil sudah keluar. Peringkat ke-88. Ini kan peringkat terakhir? Peringkat terakhir bisa jadi pemenang emas, apa yang terjadi, pasti ada kesalahan sistem. Saat orang lain membuat kesalahan, senang kamu, jadi masalah sistem. Karyaku, bagaimana bisa jadi terakhir? Jiang Nianian, kamu pasti sengaja menjebakku. Kamu tidak naik jabatan dengan cara licik, jangan berbuat seperti itu. Menjelek-jelekan aku. Hanya mengandalkan Tidak bisa memenangkan penghargaan emas. Jiang Nianian. Apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Keadilan, transparansi dasar kompetisi. Kamu sendiri yang bodoh ya sudah, berani memalsukan dan menarik Yao ke dalamnya. Dia tidak pantas diperhatikan. kamu berbohong, pasti berbuat jahat di belakang. Gao Jiangnian tidak perlu manipulasi. Begitu saya tahu. Ada yang memalsukan. Harus membayar harganya. Orang kampung ini benar-benar bisa membuat keributan. Masalah ini tidak gampang. Mungkinkah ada kecurangan? Apakah ada yang tahu tentang dalamannya? Pergi periksa kebenarannya. Itu Presiden Bo. Semua, sebagai ketua Dewan Juri, saya perlu menjawab keraguan kalian. Proses penjurian kompetisi ini sepenuhnya adil dan transparan. Setelah memperbarui sistem penghitungan suara, kami menemukan masalah. Maksudmu, benar-benar ada yang ditemukan? Benarkah ada yang menang dengan menjiplak? Berita besar. Iya, benar. Karya peserta Jiang Yao memiliki masalah serius dengan penjiplakan. Sesuai peraturan kompetisi, partisipasinya dibatalkan. Tidak, saya tidak menjiplak. Anda menerima keuntungan dari Jiang Nianian dan memfitnah saya. Jangan bicara tanpa bukti. Jangan gunakan trikmu untuk memfitnahku. Kau kira semua orang bodoh ya? Jiang Nianian, perhatikan kata-katamu. Ketua, hasil penilaian seperti ini akan membuat orang meragukan keadilan kompetisi. Bagaimana fakta sebenarnya? Jelaskan dengan jelas.
Kami mengkaji banyak bukti. Bukti Siamuking plagiarisme. Jika ada keberatan, selesaikan lewat jalur hukum. Saya tidak menerimanya. Dia kampangan tanpa pendidikan. Saat aku memenangkan penghargaan di luar negeri, dia di desa membesarkan ayam dan memberi makan babi. Sayangnya, penghargaan yang kamu dapatkan di luar negeri itu hanya hasil kepalsuanmu. Siapa yang bisa membuktikan? Aku bisa. Yulan Yu, talenta terbaik dari Longguo kan? Kabarnya dia fasih berbahasa beberapa negara, memiliki ratusan keterampilan. Semua tahu betapa hebatnya dia. Beruntung bisa melihatnya. Kamu pulang dari perjalanan? Kalau aku tidak kembali, bagaimana bisa membelamu? Kalian pakai trik licik untuk menyakiti muridku berkali-kali. Hari ini, aku harus mendapatkan penjelasan. Apa yang kau ingin lakukan? Kau pikir dengan menggunakan Cara-cara hina itu bisa menghentikan muridku. Mendapatkan penghargaan piala emas ini, muridku layak mendapatkannya. Terima kasih atas pujiannya, guru. Ingatlah prestasi ini hasil kerja kerasmu. Kau harus jaga kerendahan hati dan ketenangan. Murid mengerti, guru. Benar-benar tak terduga, di baliknya ada Yuyulan. Anak liar ini memang tidak biasa, ya? Dia membuat kita berputar-putar. MPH. Kalo Kalian Berani Makam Makam Laji, Akutidak Akan Berbekati. anak desa ini muridmu. Kenapa? Dia tetap saja bodoh. Tidak ada guna. Kalau dia bodoh, lalu kamu apa? Murid baikku ini adalah tabib luar biasa. Dan juga pelukis seperti kabut di langit. Masih maestro musik terkenal di dunia, Ailin. Kalian tidak menghormat posisi dia, harus mempertimbangkan apakah bisa menyinggung orang-orang di belakangnya. Seperti aku. Anak desa, orang kampung, memang pintar berbohong. Kalau bukan karena dekat dengan Junlin, apa dia punya hak berdiri di sini? Hak itu cuma hasil siasat dan trik kamu. Hak palsu belaka. Sekarang permainan selesai. Karena ada yang tidak percaya, biarkan fakta berbicara. Ternyata kekuatannya begitu hebat. Kita dibandingkan dengannya, sungguh tidak seberapa. Hanya identitas yang dibungkus. Kalau Tuan Muda Boragu. Silakan periksa sendiri, tapi sebelum itu, pikirkan apakah Anda punya kemampuan untuk menyinggung kami. Zhang Yanyan. Meski identitasmu benar, lalu kenapa? Hanya beberapa nama kosong. Nama kosong? Kamu keras kepala. Bos, berita sudah dikonfirmasi. Mereka berkomplot untuk menjual rahasia grup Yuehua. Kalian mengabaikan kerja keras ibu dan keuntungan perusahaan. Kamu punya hak apa menghina kami? Berpikir ini bisa menjatuhkan kami? Hari ini aku akan mengungkapkan wajah asli kalian semua. Dokumen ini berisi semua bukti dan catatan transaksi, tak terbantahkan. Ini sudah menyangkut tanggung jawab hukum. Bos, bukti-bukti ini sudah diserahkan kepada polisi. Zhang Yanyan. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Zhang Yanyan. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Jiang Yao Yao, saya pikir kamu gila. Gila. Kamu benar-benar mengatakan aku gila. Jiang Nian, tanpamu aku tidak akan hancur dan kehilangan segalanya. Kalian semua pantas mati. Jiang Yao Yao, jangan terima kegagalan. Semua menyalahkan orang lain. Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Berani menyinggung muridku. Rasakan penderitaan ini. Kalian.
Bagaimana kalian berani? Apa ini obatnya? Aku akan menyeret kalian semua. Semua orang yang terlibat. Silakan ikut dengan kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Nian Nian. Nian Nian. Nian Nian. Kenapa tubuhnya mendadak begini? Nian Nian, dia hamil. Hamil. Nian Nian. Dia hamil. Aku akan jadi ayah. Iya. Dari denyut nadinya, dia sudah hamil beberapa waktu. Anak ini ya, sepertinya dia hamil. Dia sendiri belum sadar. Aku ternyata hamil. Iya, Nian Nian. Kita punya anak. Aku memang sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak memperhatikan kesehatan sendiri. Nian Nian. Mulai sekarang. Aku akan merawat kamu dan anak kita dengan baik. Bayi kita menendang. Kamu pikir bayi kita akan lebih mirip siapa? Bayi belum lahir, mana tahu. Nian Nian. Kita melalui banyak hal bersama. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kebahagiaan sejati adalah bersamamu. Memiliki keluarga yang utuh. Junlin. Terima kasih sudah selalu ada di sisiku.